Ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Awal tahun 2022 ini sepertinya kita kedatangan pendatang baru yang mungkin ke depan akan menyibukkan kita umat muslim. Ya, siapa lagi kalau bukan Zain As-Segaf atau Habib Kribo ya. Kedatangan pemain baru ini menambah daftar panjang barisan aktivis-aktivis internet yang narasinya bikin geram umat Islam. Bersamaan sejak era Abu Janda, Adi Armando, Denny Siregar, dan kawan-kawannya. Nah, walaupun begitu, perlu diakui ya bahwa tidak semua dari pernyataan, statement, dan narasi yang mereka bangun itu salah. Kehadiran mereka sebenarnya sebagai kritikus sosial yang mengkritik fenomena sosial yang menurut mereka itu merupakan perbuatan intoleransi, ekstremis, radikal, dan lain sebagainya. Nah, kritik mereka terhadap kondisi sosial umat Islam yang melenceng itu kita dukung ya. Itu kita dukung tentunya. Seperti adanya umat Islam yang intoleran, radikal, dan lain sebagainya. Selama kritikan itu dibangun atas dasar teori, asas, dan kaidah yang benar, tentu pastinya kita setuju. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika mereka menyuarakan kritik, terkadang mereka membawa-bawa pernyataan, statement, dan narasi agama sebagai legitimasinya. Karena kita tidak mengetahui dari mana mereka belajar agama, akhirnya banyak statement dan pernyataan mereka tentang agama yang menjadi blunder, melenceng dari pemahaman agama secara fundamental. Nah, inilah yang kemudian kita kritisi dari mereka-mereka ini. Oleh karenanya, video ini bukanlah video yang dibuat untuk atau atas dasar sentimen politik. Perlu digarisbawahi ya. Objek pembahasan kita adalah narasi agamanya, oke? Bukan afiliasi politiknya. Begitu pula dengan pendatang baru kita yang satu ini. Yang kita kritisi dan kita bahas adalah pernyataan blundernya tersebut tentang agama yang sekiranya menurut agama menyesatkan. Hal ini bukan berarti semua yang disampaikan oleh Zain As-Segaf atau Habib Kribo tersebut salah. Ada juga yang benarnya seperti itu ya. Namun kalau blundernya lebih banyak yang menyentuh perkara fundamental, ini membuat seolah-olah Zain As-Segaf atau Habib Kribo ini tidak berkompeten berbicara dengan narasi agama atau mewakili aspirasi agama Islam khususnya. Oleh karena itu, untuk meluruskan kembali nalar agama kita, mari kita bahas beberapa narasi kontroversi dari Zain As-Segaf atau Habib Kribo ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, khususnya buat subscriber kami yang sangat antusias mensupport channel ini hingga rutin traktirannya seperti itu ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat berkembangnya channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Oke, sebelumnya di sini saya tidak menyebutnya dengan sebutan Habib ya, dengan istilah Habib ya, melainkan Zain As-Segaf atau Zain Kribo saja seperti itu. Nah, kenapa? Karena pertama, bagi Zain, gelar Habib hanyalah sebutan saja dan tidak memiliki privilege dan keistimewaan apapun. Dan benar memang ya, yang namanya keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak maksum, tidak terlepas dari dosa begitu. Dalam artian, bisa saja keturunan Nabi Muhammad SAW itu jahil dalam sisi agamanya dan lain sebagainya. Sehingga seorang Habib itu juga harus diimbangi dengan ilmu agama yang matang serta akhlak yang mulia agar layak dimuliakan sebagai Habib, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, di luar dari itu, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW hanya dihargai sebagai seorang keturunan, ya dihargai dari sisi nasabnya saja seperti itu. Selebihnya dia tidak memiliki keutamaan maupun kelebihan apapun, kecuali di mana seorang keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh menerima zakat. Itu saja yang membedakan antara keturunan Nabi Muhammad SAW dengan yang lainnya seperti itu. Dan alasan kedua adalah bahwa Zain As-Segaf sendiri sudah dicoret nasabnya dari kalangan Alawiyin. Dalam artian, Zain As-Segaf secara pengakuan dan legalitas tidak lagi diakui sebagai Habib atau keturunan Nabi Muhammad SAW, walaupun secara faktual dia memang keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan alasan ketiga, Zain As-Segaf ini di suatu kesempatan ia mengaku sebagai Habib, namun di kesempatan lain dia mengaku bukan Habib seperti itu. Jadi dia sendiri bimbang dia ini Habib atau bukan seperti itu ya. Nah, terlepas apakah benar dia seorang Habib
atau bukan, dan apakah benar berita jika Zain Assegaf ini dihapus dari keluarga Alawiyin karena dia tidak menganggap gelar Habib sebagai gelar kehormatan, maka semestinya tidak mengapa jika kita tidak menyebutnya Habib, melainkan sebut saja Zain Assegaf atau Zain Kribo seperti itu. Nah, ini terjadi karena buntut kasus pernyataan kontroversialnya Zain Assegaf terhadap bangsa Arab secara umum serta agama Islam secara khusus. Dan lagi-lagi masalahnya kita tidak bisa menelusuri jejak pendidikan agama yang ditempuh oleh Zain Assegaf atau Zain Kribo, sehingga banyak narasi-narasinya yang blunder tentang agama. Nah, karena Zain Kribo mengkritik beberapa kalangan Habib yang menjual agama dalam tanda kutip, maka banyak yang memandang jika Zain Assegaf ini seorang Habib yang benar seperti itu. Bahkan ada yang bela-bela dengan menyebutnya sebagai ulama. Walaupun kita juga tidak menyangkali dan setuju bahwa kita harus menolak dan mengecam jika ada Habib-Habib yang menjual agamanya demi keuntungan pribadinya, terlepas siapa Habib yang dimaksud. Namun itu tidak serta-merta membuat seseorang tersebut diakui sebagai seorang ulama. Nah, begini teman-teman, seorang itu bisa dikatakan sebagai ulama jikalau keilmuannya itu diakui oleh orang lain atau oleh lembaga pendidikan tinggi tertentu. Dan tentunya seorang ulama tidak blunder ketika menyampaikan argumen keagamaan, kan seperti itu. Nah, teman-teman, di sini blunder yang paling fatal dari Zain Kribo ini adalah dengan mengatakan keturunan Yaman sebagai penumpang di Indonesia, yang kemudian disusul dengan ejekan, ya pulang saja ke kampung halaman yang tandus, miskin, dan primitif itu. Ini tentu bertentangan dengan esensi kebinekaan Indonesia yang merupakan konsensus dari Sumpah Pemuda, di mana pada tahun 1934 peranakan Arab membuat Kongres Sumpah Pemuda untuk menganut ius soli, yakni di mana saya lahir, di situ tanah air saya. Dan dengan begitu, sejak tahun 1934 keturunan Arab sudah menjadi warga Indonesia secara sah, bukan lagi imigran atau penumpang di Indonesia seperti itu ya. Sehingga narasi ini bisa memicu rasisme, walaupun dalam kasus ini ia mengorbankan diri sendiri agar terlihat menjadi sosok toleransi dan sebagainya. Nah, blunder yang lain adalah seperti mengatakan jika bangsa Arab tidak memiliki peradaban dan Arab tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Ka'bah seperti itu. Nah, pernyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Nah, kenapa tidak sepenuhnya salah? Karena kita harus mempertanyakan lagi, bangsa Arab di era apa yang disebut tidak berperadaban tersebut? Apakah sebelum era Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad yang dimaksud oleh Zain Kribo? Kemudian kita juga harus mempertanyakan lagi, Arab dalam lingkup geografi mana? Apakah yang disebut bangsa Arab ini adalah kawasan Mekah dan Madinah saja? Atau yang dimaksud ini adalah kawasan Jazirah Arab? Atau yang dimaksud bangsa Arab di sini adalah negeri-negeri yang berbicara bahasa Arab seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kronologi waktu pada era zaman seperti itu, maka benar jika bangsa Arab sebelum masa Nabi Muhammad SAW merupakan bangsa yang tidak banyak memiliki pengaruh besar daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya seperti itu. Termasuk pula karena faktor geografis yang berpasir dan gersang, yang mana tidak cocok untuk kunjungan dari bangsa luar seperti itu, sehingga mereka cenderung terisolasi. Satu-satunya yang menjadi alasan kenapa bangsa luar mau berziarah ke Arab, khususnya ke Mekah, adalah karena adanya Ka'bah yang sejak dahulu kala dihormati. Dan juga Mekah itu merupakan salah satu dari jalur perdagangan antara Yaman di bawah ke atas ke Syam seperti itu. Ketika orang-orang dari Syam mau ke Yaman harus melewati daerah Mekah seperti itu ya. Namun kalau dikatakan tidak berperadaban, itu tidak benar juga teman-teman. Bangsa Arab juga memiliki peradaban yang kuat sebelum era Rasulullah SAW, sebelum era Islam. Salah satunya adalah di bidang sastra. Adapun mereka ini disebut sebagai jahiliyah, yakni bodoh atau tidak peduli, karena memang ada beberapa nilai moral yang mereka abaikan. Misalkan nih teman-teman, mereka merendahkan wanita dengan mengubur bayi wanita, menzinahi wanita, mewarisi wanita dan sebagainya. Dan dari segi harta, yaitu berupa warisan, itu juga begitu, tidak adil. Nah, kemudian adanya diskriminasi dan sebagainya yang nanti Islam datang merubah budaya moral buruk dari bangsa Arab tersebut menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, mengenai bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam, teman-teman dapat membaca bukunya Dr. Jawad Ali dengan judul Arab Pra-Islam atau bukunya Philip Kahiti dengan judul History of the Arabs. Adapun kalau memukul rata dari sejak sebelum Islam hingga setelah era Islam itu bangsa Arab tidak memiliki peradaban, itu baru sepenuhnya salah ya, itu baru sepenuhnya salah. Bahkan yang memuji peradaban Arab atau Islam itu umumnya adalah orang Barat dan Eropa sendiri. Contohnya teman-teman, sebagaimana yang dicatat oleh Gustav Le Bon dalam bukunya The Arab Civilization, dia mengatakan bahwa dunia Arab itu berkembang sedemikian pesat, membawa peradaban baru.
dan jauh berbeda dengan peradaban sebelumnya. Dan ada begitu banyak testimoni positif terhadap peradaban Arab setelah Islam datang. Oleh karenanya, biasanya istilah peradaban Arab itu digunakan secara tumpang tindih dengan istilah peradaban Islam. Kenapa? Karena peradaban Arab maju karena pijakan agama Islam itu sendiri yang membuat orang-orang Arab membuka matanya bahwa penduduk padang gurun pasir itu juga dapat menggenggam dunia seperti itu. Nah, walaupun begitu, bukan berarti orang Arab itu selalu menonjol ketika mereka di puncak kejayaannya. Dalam perkembangannya, kemajuan Islam juga menginfluensi, mempengaruhi kepada bangsa-bangsa lain seperti Persia. Oleh karenanya, banyak kita temui ilmuwan-ilmuwan dari Persia seperti Al-Khawarizmi salah satunya seperti itu. Bahkan pula di masa kejayaan peradaban Islam, ini juga merupakan masa kejayaan peradaban Yahudi secara sekaligus, secara bersamaan seperti itu. Karena di era ini banyak karya-karya Yahudi yang lahir. Nah, di antara penulis terkenal dan ulama Yahudi yang lahir di era kejayaan Islam ini adalah seperti Ravi Moshe ben Maimon atau Rambam dan juga Rabi Saadia Gaon atau Rasak seperti itu. Nah, kalau kita berbicara bagaimana peradaban Arab di era Golden Age, mungkin episode ini akan begitu panjang ya. Kita pernah membuat video walaupun topiknya secara terpisah ya, seperti membahas tentang pengaruh tulisan Arab di Eropa atau fakta bahwa angka yang ada sekarang ini merupakan pengaruh dari peradaban Arab dan lain sebagainya. Teman-teman dapat cek videonya di beranda channel ini ya. Namun walau bagaimanapun dan walaupun kita bukan orang Arab, secara akademis dan ilmiah kita harus akui jika Arab pernah menjadi puncak peradaban dunia yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang ini. Sehingga jelas pernyataan Zen Kribo itu tidak benar. Dan Zen Kribo, ia telah membuat blunder dari segi narasi nasionalisme, narasi sejarah, dan juga Zen Kribo membuat blunder dengan narasi teologis. Nah, seperti apa blunder dari narasi teologis? Contohnya, seperti mengatakan pada sebuah podcast jika Asmaul Husna itu sama dengan Trinitas. Tentu ini blunder yang sangat fatal. Karena jangankan secara konsep, secara istilah saja itu sudah beda. Trinitas itu dari kata tri, yakni tiga. Dalam artian tiga pribadi. Maka tidak mungkin disamakan dengan Asmaul Husna yang 99 nama. Secara nama maupun konsep itu jauh berbeda, teman-teman. Nah, blunder Zen Kribo yang sangat fatal dari segi akidah adalah dengan mengatakan kalau tidak ada wanita, maka Allah tidak dapat mencipta. Jadi ibu adalah Tuhan Anda seperti dalam sebuah video. Ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Dengan adanya wanita itu hamil, Allah bisa memproses penciptaan anak. Tentu ini pernyataan fatal secara akidah, teman-teman. Walaupun yang ingin disampaikan itu benar, yakni ajakan menghormati orang tua, sehingga jatuhnya ke blunder seperti itu. Salah satu blunder yang lain adalah ketika di podcast Deddy Corbuzier yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut. Padahal kita sebagai penganut dan umat Islam meyakini jika Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan kebenaran Islam adalah absolut dan mutlak seperti itu. Tentunya pernyataan Zen Kribo ini menjurus kepada pemahaman pluralisme yang memandang kebenaran secara relatif. Sederhananya, bagi mereka semua agama pasti sama, pasti benar seperti itu ya. Nah, ke depan mungkin kita akan disibukkan dengan pernyataan blundernya yang lainnya. Walaupun perlu digarisbawahi, bukan berarti apa yang disampaikan oleh Zen Kribo itu sepenuhnya salah. Kita akui juga bahwa sebagian pernyataannya itu ada benarnya. Hanya saja ada beberapa pernyataannya tentang agama yang blundernya itu fatal. Sehingga kita perlu mempertanyakan lagi apakah semua argumennya dapat diterima atau tidak seperti itu. Nah, teman-teman, kalau dalam ilmu mustalahul hadis, ya, seseorang yang banyak blundernya itu tidak dapat diterima riwayatnya atau tidak dapat diterima pernyataannya atau tidak dapat diterima kesaksiannya walaupun isinya atau kesaksiannya atau pernyataannya itu benar. Ini disebut sebagai adanya ilat atau cacat dan juga tidak adanya adalah atau keadilan dari seorang penyampai itu ya. Sehingga apakah ke depan Anda masih ingin mengambil perhatian dari setiap pernyataannya itu, ya kembali lagi kepada kearifan dan kebijakan masing-masing. Namun setidaknya kita sudah memahami kapasitasnya untuk berbicara soal agama. Dan semoga kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk video episode kali ini. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.